Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. ويختم لنا ولكم الحسنى وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa mimma yanbaghi, dan daripada apa yang sepatutnya, wa yata'akkadu, dan sangat menekan anjurannya, fi salatil jamaah, di dalam melaksanakan salat jamaah, adalah taswiyatus sufuf, meratakan saf-saf, wattarasu, dan merapatkan fiha, di dalam saf-saf. Berjamaah itu hendaknya saf itu yang rapat, yang rata. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum, ratakan, luruskan sufufakum, saf-saf kamu, wahadhu, dan sejajarkan, baina manakibikum, antara pundak-pundak kamu, walinu, dan lembutlah, fi aidi, ada di tangan-tangan, ikhwanikum, saudara-saudara kamu, wasuddu, dan tutuplah, al-khalala, renggang-renggang, fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan, yadkhulu, masuk itu setan, fima bainakum, di antara apa, di dalam apa yang di antara kamu, bimanzilatil hadafi, dengan kedudukan anak kambing, yakni auladadhan, anak kambing as-sighar, yang kecil. Merapikan shaf itu adalah satu lambang, satu gambaran tentang di hadapan Allah kita ini sama. Dibilang an-nasu sawasiyatun ka asnamil musyud,
ka'asnanil musyud. Orang itu adalah sama seperti gigi-giginya sisir. Giginya sisir itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, bodoh. Di hadapan Allah juga begitu. Paham ibu-ibu yang rame sendiri? Ditegur kalau ada ibu ngomong-ngomong sendiri, yang sampingnya negor. An-nasu sawasiyatun, manusia tadi itu adalah sama di hadapan Tuhan, ka'asnanil musyud, seperti giginya sisir. Karena itu di dalam shaf itu yang rapi di hadapan Tuhan. Dan juga melambangkan satu kesatuan hati atau kesamaan hati. Nggak ada yang lebih maju, nggak ada yang lebih mundur. Inti nggak boleh ke muka, anak harus ada di muka, nggak ada. Sama di hadapan Allah. Kemudian rapatnya shaf itu untuk menghindari gangguan setan. Karena kalau benggang antara orang yang berdiri sholat itu, kalau benggang, kata Nabi, setan itu muter-muter dari situ, membuat was-was, mempengaruhi khusyuknya orang sholat, seperti anak kambing loncat-loncat itu. Tahu anak kambing loncat-loncat ya? Karena itu yang rapat. Rapat itu bukan berarti sikile tok sing benggang begitu, rapat itu. Kadang-kadang orang sholat kaki sama kaki, katanya memang ada keterangan harus nempel, cuma penggangnya setengah mati. Maksudnya kaki sama kaki nempel tadi itu harus berdekatan begitu, bukan harus nempel begitu. Nempel cuma jarai 1 meter, akhirnya sholatnya seperti rajungan gitu, mekar gitu. Bukan begitu. Ini adalah satu gambaran yang rapat. Kalau sholat itu softnya itu yang rapat gitu. Jangan dibiarkan ada sela-sela yang sekiranya setan bisa mengitari ada di situ. Ulama berkata minimal jangan sampai ada anak kecil bisa menembus soft tadi itu. Ada anak kecil menembus ada di situ. Nah, gimana caranya supaya soft itu rapat dan rata? Kalau agak benggang, ditarik tangan sebelahnya tadi itu untuk supaya mendekat. Kalau perlu yang ada di belakang ditarik maju ke depan, tapi jangan kasar-kasar. Tarik kasar, apalagi tua, nyosop jatuh dia. Apalagi kalau dipegang keranya, ayo maju. Walinu fi aidi ikhwanikum, pelan-pelan kalau ngambil tangan saudara kamu untuk supaya bisa rapat begitu. Nggak apa-apa kadang-kadang, ayo softnya dia tuh, softnya ojo jajarin sama masjid, soft koyok betik ono di kandang gitu, jangan.
nggak usah keras-keras, soft diatur, softnya diatur gitu. Itu dianjurkan untuk satu sama lain begitu. Kemudian yang kelihatan dengan sendirinya ada longgar, wasuddul khalal, langsung masuk di diisi begitu. Jangan membuat muka masih longgar, buat soft lagi, sepur-sepuran begitu, nggak bener. Kalau ada longgar, masuki begitu. Karena apa? Kalau longgar, setan tadi kata Nabi apa? Seperti anak kambing. Setan itu masih goda loh sama orang sholat. Sampean sholat itu loh, saya digoda sama setan. Lu katanya Habib, orang sholat itu, orang kalau berzikir setan lari. Khannas li'annahu yakhnasu idza dzukirallah. Setan itu dikatakan khannas, suka lari karena dia lari kalau ada orang berzikir kepada Allah. Iya, kalau ada orang berzikir kepada Allah lari kalau zikir beneran. Tapi kalau zikirnya nggak beneran, hatinya lupa kepada Allah, cuma lisannya tok, setan berupaya untuk supaya nggak khusyuk memang dalam sholatnya. Tapi ketika dia baca Quran khusyuk hatinya, lari itu setan. Setan itu kalau ada orang berzikir melayu. Pernah Nabi SAW makan sama sahabatnya. Tengah-tengah makan Nabi tertawa itu, kalau bahasa sekarang katanya kepingkel-pingkel gitu ya. Tapi Nabi tidak pernah tertawanya itu seperti kita. Ada suaranya ngakak, wak, ono. Nabi tertawanya agak berat begitu. Nanti Nabi itu kalau tertawa ditahan. Akhirnya jadi senyuman, kalaupun sangat tertawa, kelihatan giginya. Jadi nggak ada suaranya seperti kita kalau tertawa. Ngakak-ngakak, jerat-jerit kok mentok ngono ndak ono. Heran sahabat, loh kok tengah-tengah makan Rasulullah ini tertawa, ngopo ini ya? Pasti ada yang dilihat sama Nabi ini. Tanya sahabat, ya Rasul, kok tertawa tengah-tengah makan, kenapa? Ada yang lucu ya Rasul? Enggak, kata Nabi, anak kelihatan tadi ada setan kok bareng sama seorang di antara kamu makan, karena dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dalam makannya. Bareng di tengah-tengah makan ingat kalau dia belum baca bismillahirrahmanirrahim, akhirnya baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Kelihatan begitu, dengar begitu setan melompat lari, kata Rasulullah, sampai kepentut gitu. Nabi kelihatan tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau berzikir setan akanlah lari. Tapi berzikir saatinya. Tapi ada diceritakan satu orang baca Quran, setannya joget, setannya menari. Tapi satu saat setan itu ketemu dengan orang yang tidur, ketakutan, dia menjauh. Ini ada orang baca Quran menari, ini ada orang tidur ketakutan menjauh, lari. Akhirnya ditanya, ya,
Ini para aulia ya. Nah kalau sampai ketemu sama setan memang akrab. Ini para wali nih. Ditanya Imam Ghazali ini nyerangkan dalam kitab Ihya. Tan setan. Ada orang baca Quran kok menari. Di situ ada orang tidur, kamu ketakutan menjauh. Kata dia, yang baca Quran dia cuma mikir lagu dan nadanya saja. Dia nggak mikir kandungan ayatnya, nggak ada tadabbur, nggak mikir makna ayatnya. Yang dipikir lagunya. Akhirnya seperti nyanyi. Lagunya tak saya dipikir. Kadang-kadang Masya Allah baca Quran seperti olahraga, nyedot itu, waduh. Baca Quran tadi itu yang penting kamu bisa membaca dengan faham artinya, kandungan artinya, dan bisa mengajak orang yang mendengarkan untuk lebih bisa memahami isinya. Begitu, bukan lagu-lagunya tok. Kata setan, ini mikir lagunya aja, joget aku. Nah itu kenapa orang tidur kok kamu itu menjauh? Yang tidur itu orang yang dekat sama Allah. Belum tidur udah niat macem-macem, baca macem-macem. Nafasnya aja bisa membakar aku, kata dia. Karena itu aku menjauh. Masya Allah. Ya, kadang-kadang orang baca Quran bukan untuk meresapi isinya ya, tapi membaca Al-Quran hanya sekedar lagu-laguan tok, dibuat enak-enakan aja. Baik, kembali kepada pembahasan. Setan itu juga mengganggu kita dalam sholat. Malah dalam satu hadis, yati syaitanu fi sholati ahadikum fayaqulu udkur kadza udkur kadza. Setan itu akan datang pada seseorang yang sholat di antara kamu sambil menyatakan, ingat tau kamu, ingat tau kamu. Nanti diingatkan, subhanallah, kunci yang ketelisut itu, kunci yang dicari-cari nggak dapat, ingat dalam sholat. Oh, nggak taunya kunci itu di atas lemari, iling dalam sholat. Subhanallah. Kadang-kadang dibuat khawatir, sandalmu ya oh pokoknya teke di ngarep hilang lu. Allahu Akbar, ngeliri sandal. Hah? Subhanallah. Memang setan berupaya begitu supaya sampean nggak sholat begitu. Kadang-kadang dibuat sampean untuk tolak-toleh. Ketika Rasulullah ditanya tentang ikhtilas, ikhtilas itu noleh, ngelirik dalam sholat, iltifat, noleh dalam sholat. Kata Nabi, wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abad. Itu cara setan untuk mencuri khusyuk daripada sholat hamba. Allahu Akbar. Subhanallah. Dibisik sama setan, delok niku sapa ndek pinggirmu, ilang wis susuke, ilang. Kelotek sapa melbu, delok ilang wis susuknya. Perhatian dengan yang lainnya nanti. Allahu Akbar. Api babut iki, delok babut, hilang khusyuknya sudah. Allahu Akbar, ukirane cek api itu. Jadi setan mengarahkan gimana caranya kamu lupa dengan bacaan kamu dalam sholat. Itu cara setan untuk mencuri khusyuk hamba. Karena kayak sembahyang Allahu Akbar ojo toleh. Rasulullah bersabda apa? Rasulullah bersabda apa? Ba' nadaraka ila mawdi'i sujudika.
Taruhlah pandangan kamu fokus kepada tempat sujud kamu. Ojo ndelok sing liyane, delok tempat sujudnya kamu. Sini kan delok sing ndak. Allahu Akbar, kuape didelok, cecek tukaran didelok. Rugi begitu. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, daripada Bara' bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti nahiyatas saf, mendatangi nahiyatas saf, ucuk daripada saf, arah pinggir daripada saf, wa yusawwi, dan meluruskan, baina suduril qaum, antara dada-dada kaum, wa manakibihim, dan pundak-pundaknya kaum, wa yaqul, dan Nabi sambil berkata, la takhtalifu, janganlah kamu saling berbeda, fatakhtalifa qulubukum, maka akan berbeda hati-hati kamu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat, ala safil awal, atas saf pertama. Kata Nabi apa? Nabi itu kalau sholat bukan hanya menyuruh sof, sufufakum, sof, enggak. Nabi ngelihat seperti ngatur barisan perang gitu. Sebelah sana sofnya lurus. Kadang-kadang didatangi gini loh, pundak itu jangan maju, jangan mundur, dadanya itu mundur dikit, maju dikit, yang soft, yang sejajar. Kata Nabi, jangan kamu berbeda, ono sing maju, ono sing mundur, lamung soft lurus ki bengkong ini, berombak begitu, yang lurus, biar lurus hatinya, kata Nabi. Yang rapat biar rapat hatinya, yang sama begitu biar sama hatinya. Kenapa? Soft kalau renggang berarti itu akan menghasilkan hati kaum muslimin satu sama lain saling renggang. Soft kalau tidak lurus, ada yang maju ke depan, itu menunjukkan hati kaum muslimin sudah berpecah, nggak bisa bersatu. Subhanallah, lambang aja nih soft, Pak. Sampai lihat itu soft yang ada sekarang, renggang karena sengreket satu sama lain. Soft itu kadang-kadang turun tutup, nggak gimana yang turun tutup belum sempurna, buat lagi. Ya segitu kaum muslimin ini, kalau sampai tutup kabeh urusannya. Jadi soft ini seakan-akan melambangkan keberhasilan Anda. Lek perhatian sama soft, insya Allah akan lancar urusan kaum muslimin yang ada ini. Jangan dianggap remeh itu. Makanya itu kalau sampean kalau sholat jadi imam, ojo langsung Allahu Akbar, si kacar-kacir, geruduk. Jangan mulai, kecuali kalau soft sudah rapi, softnya diatur. Kalau perlu, Nabi itu kadang-kadang keluar dari soft pertama, soft kedua, lihat softnya, ayo yang benar, baru dimulai Allahu Akbar. Wah, khusyuk, jadi racak rampak. Subhanallah. Jadi Islam itu mengatur ibadah itu benar-benar rapi. Tahu ibadah kok orang Islami rapi, sak softnya begitu ya.
Kadang-kadang orang nggak mau berdekatan dalam shaf, itu karena penyakit sombongnya. Kadang-kadang nyedek, loh masjid semua sholat berjamaah ada kelem dicedeki, itu karena kadang-kadang sombong atau menghina kepada orang lain. Nah, udah penyakit sombong ini menghadap kepada Allah dengan hari sombong, percuma. Setan itu dulu itu, wah gini ibadahnya luar biasa, sampai setan itu kumpulnya sama malaikat, namanya bukan setan dulu, bukan iblis, Azazil, sampai dikasih kepercayaan menjaga langit pertama, itu Azazil. Jadi setan biyen njogo langit. Waktu diciptakan tidak ada saingannya setan, nggak ada saingannya. Wah hebat dah, kalau bahasa sekarang orang karir, naik terus pangkatnya setan. Ketika muncul Nabi Adam, baru diciptakan oleh Allah, langsung dikasih segala ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua isim, semua nama, dengan segala bahasa. Jadi Nabi Adam itu ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura. Gelas ini misalnya bahasa Arab kaksun, bahasa Inggris gelas misalnya ya, bahasa Jawa gelas, bahasa Madura ya bu podo gelas, bahasa Londone, bahasa Jepangi, bahasa Cinoi. Nabi Adam segala bahasa dikuasai, mulai yang gede di luar angkasa, yang ada di bumi, yang belum ada, yang akan datang, sampai motor kabeh sak mereke Nabi Adam itu. Tapi nggak diajar, nggak belajar, langsung ilmunya dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Durung ono motor, durung ono tekel, durung ono opo ae, Nabi Adam sudah tahu semuanya. Setan udah beribadah banyak, Nabi Adam ibadai durung ono, tapi ilmunya lebih banyak Nabi Adam. Diadu sama Allah ilmunya malaikat, ilmunya setan kabeh diadu sama Allah dengan Nabi Adam. Yo kalah kabeh. Lawang Allah ngasih lengkap kepada Nabi Adam ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika sudah terbukti bahwa Nabi Adam ternyata ilmunya lebih tinggi, walaupun ibadahnya malaikat lebih banyak, walaupun ibadahnya setan lebih banyak, waktu itu diperintahkan tawadhu sama yang punya ilmu, hormat semuanya kepada yang punya ilmu. Terbukti kan Adam ternyata ilmunya lebih banyak walaupun ibadahnya lebih sedikit. Masih kon ribuan tahun, malah dikatakan setan udah beribadah 80.000 tahun. Nabi Adam kayak muncul lu alim, hormat sampai sing alim walaupun lebih banyak ibadahnya. Wah, mau setan itu punya ilmu, tapi ilmu yang dibarengi sama sombong. Malaikat punya ilmu tapi dibarengi dengan tawadhu. Malaikat karena melihat Nabi Adam lebih punya ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah, mau tawadhu dengan ilmunya si malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sujud hormat, ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali Engkau ajari ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Setan enggak, setan didebat, Tuhan didebat.
suruh sujud kepada Nabi Adam. Aku suruh hormat kepada Nabi Adam. Dia merasa lebih tua dan Nabi Adam umur lebih tua, kemudian dia sudah lebih banyak ibadah. Ngeremen sama Nabi Adam di debat Tuhan. Apakah aku akan sujud kepada yang Engkau ciptakan dari tanah? Ana khairu minhu, aku lebih baik kan dari Adam, ya Allah. Adam diciptakan dari tanah yang diinjak-injak oleh kaki, sedangkan aku diciptakan dari api yang menerangi. Khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sombong, diusir sama Allah, diusir. Padahal udah di derajat yang tinggi, diusir, dijadikan terlaknat, terusir dari rahmat Allah sak turunane. Itu yang sudah ibadah banyak. Lah kula kali sampean ibadah setitik, sholat ambil sombong, ndak mau deket dengan saudaranya. Rono, sembahyang izin, Allahu Akbar, istiqomah katanya. Ini bukan istiqomah, orang sombong kok dipiara begitu. Perangi itu semuanya. Harus siap untuk bisa bergabung, berdekatan ketika menghadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya yusalluna, bersolawat. Solawat Allah itu rahmat, ya. Artinya Allah memberikan rahmat, salawatnya malaikat itu mendoakan. Doanya malaikat, mudah-mudahan dapat rahmat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, gitu. Kepada siapa? Ala sofil awal, atas sof pertama. Sing rebutan sampai sof pertama itu. Saya sudah istiqomah Ustaz, ada di sof kelima, mulai zaman dulu sampai sekarang. Bodoh namanya, istiqomah mundur kok. Istiqomah kok mundur? Tidak begitu istiqomah, berangkat di soft pertama. Kalau memang ada longgar soft pertama, cuma kalau soft pertama jangan maksa, teko terakhir ya soft pertama. Minggir. Kalau pingin soft pertama ya datang pertama. Sampai kalau nonton bioskop dek buri dewi apa negara dewi. Kalau ngelihat bal-balan di belakang sendiri atau di belakang sendiri, apa boleh sholat mirip buri dewi? Sholat Jumat kadang-kadang dalam masih kosong, sholat ono di jobo. Apa wong iki? Bingung ngarepe dewi. Kalau sudah di stadion minta paling muka sendiri. Allah dan para malaikatnya, Allah itu merahmati, malaikat itu doakan orang yang ada di soft pertama, itu orang perhatian. Artinya dia datang pertama, sholat ada di soft pertama, bukan ngerebut soft pertama tapi datang terakhir, akhirnya ngelangkai pundaknya orang-orang. Takhotir gawan nas, nggak bener juga itu. Alhasil soft pertama lebih bagus, setelahnya soft kedua lebih bagus daripada yang lainnya, setelah itu soft ketiga paling pucuk dewe sing kurang bagus. Kecuali kalau perempuan itu soft yang paling akhir yang paling bagus. Artinya apa? Lebih ngedo toko sing wong lanang. Soft perempuan ingin soft pertama, maju karena dewe ya ruwet jadi nih. Sejak ada pengajian ini misalnya perempuan kepingin soft pertama, lah ngedapi wedok-wedok aku gini. Nah kalau demikian ini kan enak, perempuan ada di belakang begitu. Diatur Pak, sak soft-softnya diatur sama Islam, subhanallah, rapi agama Allah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum
ratakan, luruskan saf-saf kamu. Fa inna taswiyatas sufuf, maka sesungguhnya meratakan saf-saf itu min iqamatis salat, daripada bentuk mendirikan salat. Mendirikan salat duduk pokoknya sembahyang, itu bukan mendirikan salat. Pokoknya sembahyang, Beb, itu bukan iqamatus salat. Pokoknya sempurnakan salat tepat waktu, kalau bisa di awal waktu, ada di masjid berjamaah di shaf pertama, rata shafnya, itu adalah iqamatus sholat, komplit mendirikan sholat. Duduk pokoknya sholat, mas pokoknya sholat Jumat ono di pojok dewi ngerokok di mik, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, baru Allah Akbar, tolak-tolak itu dan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, but nyingkri sembahyang capopo model ini, ndak serius belas. Berangkat dengan khusyuk, rapi, pakai minyak wangi, mandi dulu mau sholat Jumat, kemudian masuk masjid ada di awal, kemudian di shaf pertama, iktikaf, bersolawat kepada Nabi di hari itu, banyak beristighfar sampai dengarkan khutbah dengan seksama, kemudian sholat berjamaah Jum'ah, setelah itu baca wirid-wiridnya, pulang dengan membawa pahala yang besar. Itu iqamatus sholat bener, itu mendirikan sholat. Itu model kayak ngono, mendirikan sholat. Kadang-kadang berangkat pertama dari masjid, nunggu di masjid di soal kipas angin, dingkluk. Tak pikir nangis, ngarone ngiler tadi. Ya, jangan model begitu. Lalu datang ke masjid, kadang-kadang ke masjid taklim turu gitu, gue bantal mari yang gini. Usahakan melek, jangan membiasakan begitu. Ketika kamu tadi itu sudah membiasakan tidur, baru dimulai Al-Fatihah kangopan kono. Ngledek buyar, melek padahal tidak tidur sama sekali. Nih, nafsu kalau diajak gitu. Kadang-kadang dolan senderan. Miring-miring dak karuan dah sih. Jangan dibiasakan begitu. Lalu majelis taklim cuma setengah jam itu kayak turu sih. Ya Rabbana harum. Aduh, wong ini kayak ono sambel mari. Jangan dibiasakan model begitu. Masih ngantuk, poson melek. 1 kali 2 kali wis biasa sampean. Nuruti pertama, ngantuk kon tambah kon teng-teng sampai turu. Saat terus setiap ada majelis taklim model begitu kamu nanti. Di sini yang kena syuting lo sampean kadang-kadang. Jungkel tak karuan. Gledek. Rapikan saf-saf kamu, karena merapikan saf-saf itu adalah dari bagian salat. Mudah-mudahan insyaallah kita ada satu sikap nanti setiap salat kita bisa merapikan saf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Permintaan surat Al-Fatihah untuk meninggal dunia Ibu Musrifah Muhammad Tahir, Muhammad Talha, Zubaidah, Ustadz Husin Muzani, Abdullah Haji Bisri, Mukarramah Hajjah Zulaikha, Bapak Muhayyah, Ibu Marfu'atun. Yang sakit Habib Abdul Qadir Barakbah, Syarifah Alawiyah Segaf, Syarifah Salma Barakbah, Ibu Andriani Rifai Nisbatul Hasanah, Bapak Asra, Bapak Sarikam, Habib Ali bin Alwi Al-Habsyi, Syarifah Arfa binti Alawi Al-Habsyi,
Untuk yang ujian Siti Aminah, Amiratul Bakhirah, Muhammad Hasan, Lutfi Hidayat, Muhammad Nur Firdaus, Muria Ulfah yang baru lahir, Indah Jamila yang hamil, Fitratul Islam yang punya hajat, Ridwan Syamsul Arifin, Bapak Wahyudi, Bapak Abdul Ghafur. Mudah-mudahan mereka semuanya yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya, dan mudah-mudahan yang sakit Allah beri kesembuhan dan segera sehat walafiat zahir maupun batin, dan mudah-mudahan yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat, yang hamil melahirkan dengan selamat, anak yang akan dilahirkan maupun anak yang baru lahir jadikan anak yang saleh, yang punya hajat Allah sampaikan segala hajatnya, ala hadiniyah kuniyah salihah. Al-Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل العز ما عليك تبارك ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب. بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.